Jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang mengetahui. Hadis berikut mengabarkan banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Begitu banyak jumlah malaikat, namun umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama malaikat dan tugas masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Nama Malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 98 dan Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan, di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul-Nya. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, Malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan Malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, Malaikat Israil. Malaikat Israil dikenal juga dengan sebutan Malaikat Maut. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah Malaikat Israil. Malaikat Israil diberi kemampuan dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur. Malaikat Israil juga sanggup membolak-balik dunia sebagaimana kemampuan seorang yang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu Malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, maka Malaikat Israil akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat lainnya, yaitu Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab. Sedangkan yang mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya adalah tugas. Keempat, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, Malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat. Tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sangkala atau trompet Malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatnya seluas langit dan bumi. Yang kelima dan yang keenam, Malaikat Mungkar dan Malaikat Nakir. Malaikat Mungkar dan Malaikat Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur.
Malaikat mungkar dan malaikat nakir akan menanyakan 3 hal perkara. 3 perkara tersebut yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Jika jawaban seorang itu benar, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab dengan benar, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan malaikat atid sangat jujur dan tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang lupa dari catatan kedua malaikat ini. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga.